semuanya, perkenalkan nama saya Duma Lestari Sinaga dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang salah satu jenis jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Adapun indikator yang akan saya bahas di jaringan epitel ini, yang pertama, definisi jaringan epitel, yang kedua, karakteristik jaringan epitel, dan yang ketiga, jenis jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Selamat mendengarkan. Definisi jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi berbagai organ tubuh yang terletak di bagian permukaan organ dan berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Karakteristik jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama, susunan selnya rapat. Ini dikarenakan tiap selnya memiliki pengait yang sangat erat supaya tidak ada ruang antar selnya, dan ini mendukung fungsi jaringan epitel sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, avaskular atau tidak memiliki pembuluh darah. Jadi jaringan epitel ini memperoleh nutrisi dan oksigen dari jaringan yang ada di bawahnya. Yang ketiga, jaringan epitel ini disusun dari beberapa bagian. Yang pertama, paling atasnya disebut dengan apikal yang berbatasan langsung dengan permukaan luar, dan di bawahnya ada epitel, dan di bawahnya lagi ada basal, dan di bawahnya lagi ada membran basal yang terdiri dari basal lamina dan retikular amina, dan yang paling dasar adalah jaringan ikat yang berisi kapiler darah. Jenis jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, epitel pipih. Yang kedua, epitel kubus. Yang ketiga, epitel silindris. Dan yang terakhir, epitel transisional atau peralihan. Kita akan membahasnya satu persatu. Epitel pipih. Epitel ini bentuknya lebar, dan karena bentuknya membuat inti sel dalam epitel ini berbentuk gepeng. Epitel pipih dibagi menjadi 2, yaitu ada yang selapis dan ada yang berlapis. Kita akan membahas yang selapis terlebih dahulu. Epitel pipih selapis, yaitu epitel yang tersusun dari satu lapisan saja. Fungsinya yaitu sebagai proteksi dan difusi. Epitel ini bisa ditemui di bagian tubuh kita yang fungsinya sebagai pertukaran zat. Contohnya di alveoli paru-paru, kapsula Bowman, membran timpan, pembuluh limfa, peritoneum, pleura, jantung. Epitel pipih berlapis. Epitel ini tersusun dari beberapa lapis sel. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi atau sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jadi, kalau lapisan yang di atasnya tergores atau terkikis, lapisan yang di bawahnya bisa menggantiin. Epitel ini bisa ditemui di area yang sering terkena gesekan, baik itu mekanik ataupun kimiawi. Contohnya yang berkeratin atau sifatnya kedap air, seperti anus dan kulit. Jadi epitel pipih berlapis ini dapat mencegah hilangnya banyak air. Dan ada juga yang tidak berkeratin seperti rongga pipi bagian dalam, kerongkongan, permukaan bawah lidah. Epitel kubus atau kuboid. Epitel ini bentuknya lebih tinggi dari epitel pipih seperti kotak. Epitel kubus ini memiliki inti sel yang lebih bulat dari epitel pipih. Epitel kubus ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang selapis dan yang berlapis. Epitel kubus selapis. Epitel ini tersusun dari selapis sel saja. Fungsi epitel kubus selapis ini sebagai sekresi atau mengekskresikan senyawa seperti senyawa hormon dan juga sebagai absorpsi. Dikarenakan bentuk kubus yang ada pada epitel kubus ini memungkinkan banyak ruang untuk menyimpan zat sekresi. Kenapa hanya selapis? Karena proses sekresi yang terjadi pada epitel ini melibatkan proses pengeluaran zat tanpa menghancurkan lapisan selnya, sehingga tidak memerlukan lapisan sel pengganti. Dapat ditemui di kelenjar tiroid yang mengekskresikan hormon tiroid, lalu juga ditemui di permukaan dalam lensa mata dan juga di ovarium. Epitel kubus berlapis. Epitel ini tersusun dari berlapis-lapis sel, dan fungsinya dari epitel ini sebagai mengekskresikan suatu senyawa. Kenapa berlapis? Karena pada saat sel melakukan sekresi, pada epitel kubus berlapis ini ada selnya yang ikut hancur, sehingga memerlukan lapisan pengganti. Makanya dia berlapis.
Epitel kubus berlapis ini bisa ditemui di kelenjar keringat ataupun di kelenjar minyak. Epitel silindris. Bentuk dari epitel ini kayak tabung dan karena bentuknya membuat inti selnya seperti oval. Epitel silindris ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang selapis, berlapis, dan berlapis semu. Di setiap jenisnya dibagi menjadi 2 lagi, ada yang berselia dan ada juga yang tidak berselia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang berselia. Berselia atau disebut juga dengan bulu-bulu halus, yaitu adalah jaringan epitel sebagai tempat penghasil mucus atau lendir dan fungsinya sebagai menangkap atau menyapu benda-benda asing yang masuk ke dalam organ. Epitel silindris selapis. Epitel ini fungsinya sebagai sekresi, absorpsi, dan juga proteksi. Letak dari epitel ini, bagi yang berselia ada di oviduk, rongga hidung, dan juga bronkus. Dan bagian tak berselia ada di kandung empedu, saluran pencernaan makanan, dan juga saluran uterus. Adapun gambar epitel silindris yang selapis, bagi yang berselia seperti ini, dan bagi yang tidak berselia seperti ini. Dan yang kedua, epitel silindris berlapis. Epitel ini fungsinya sebagai sekresi dan juga pergerakan. Adapun letaknya bagi yang berselia bisa ditemui di esophagus fetus dan laring bagian atas. Dan bagian tak berselia ada di membran mukosa anus dan juga sebagian uretra. Adapun gambar dari epitel silindris berlapis bagi yang berselia seperti ini dan bagi yang tidak berselia seperti ini. Epitel berlapis semu. Epitel ini dikatakan semu karena kalau kita lihat bisa seperti berlapis dan juga bisa seperti hanya selapis. Makanya disebut juga dengan berlapis semu. Adapun fungsinya yaitu sebagai sekresi, proteksi, dan juga gerakan zat melalui permukaan. Adapun letaknya bagi yang berselia bisa ditemui di membran mukosa saluran pernapasan dan juga di tuba eustasius. Dan yang tak berselia bisa ditemui di uretra laki-laki. Gambar yang berselia seperti ini dan gambar yang tak berselia seperti ini. Epitel peralihan atau transisional. Epitel ini tersusun dari beberapa lapis sel dan fungsinya sebagai peregangan. Bentuk selnya bisa berubah atau bertransisi dalam keadaan atau kondisi atau tekanan tertentu. Contohnya pada dinding kandung kemih yang berkontak langsung dengan urin. Ketika dalam kandung kemih ini berisi urin yang sedikit, maka tekanannya juga kecil sehingga menyebabkan sel epitelnya berbentuk kubus. Ketika kandung kemihnya memiliki urin yang banyak, sehingga tekanannya juga besar dan membuat sel epitelnya memipih. Epitel transisional ini juga bisa ditemui di ureter, uretra, dan juga ginjal. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Shalom.